Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya, ibu-ibu leaders, brand partner semuanya sudah memberikan waktu ya Mm-mm, untuk mm-mm. sambil menunggu teman-teman yang lain. Ngomong-ngomong nih, tadi pagi di rumahnya teman-teman pada hujan juga nggak sih? Aduh, jangan ngomong deh. Ya, aku hujan Boleh dan boleh macet dong total. di kolom chatnya siapa yang dari pagi begitu keluar dari rumah udah hujan. Aku, terus yang Gas Astrid ya. Sampai sekarang masih hujan ya, masih benar ini. benar. Khususnya Jabodetabek sepertinya hujan semua ya Mm-mm. Dan awet banget dari dari pagi pagi dan sampai deras banget dari sekarang. pagi. Itu Iya, membuat kemacetan di mana-mana guys. Dan semoga tidak ada kebanjiran ya. Mari kita berdoa semuanya aman-aman saja meskipun macet aja. ya semoga teman-teman semua juga yang di rumah ya, walaupun hujan tapi tetap dalam keadaan baik ya dan masih semangat juga di pagi hari ini, Kak Lisa. Amin. Kita sebentar lagi akan mulai teman-teman. Jadi yang akan kita bagikan adalah Pak Yudo akan menceritakan tentang 8 activity yang bisa membuat kita bertumbuh. Memang masih dalam bahasa Inggris teman-teman. Tapi setelah selesai Pak Yudo menceritakan 8 activity untuk bisa bertumbuh dalam bahasa Inggris, saya dan Citra tetap akan masuk untuk summary dan call to action-nya. Ya, Kira-kira apa saja sebenarnya contoh-contoh yang dimaksudkan. Lalu secara keseluruhan 8 activity itu apa saja. Lalu ada 90 days game plan yang akan kita terapkan untuk bisa menurunkan 8 activity itu menjadi kenyataan gitu ya. Jadi memang ini salah satu series dari YLDR, tapi ternyata setelah kita lihat, sepertinya ini bukan cuma berfungsi untuk teman-teman yang ikut YLDR ya. Untuk teman-teman semua ini akan sangat membantu kita untuk bisa bertumbuh dalam bisnis kita. Jadi ketika ini nanti dimainkan dalam bahasa Inggris, jangan takut, jangan khawatir, kami akan tetap hadir di akhir untuk menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Apakah tidak apa teman-teman? Boleh saya lihat di kolom chatnya. Bolehkah? Masih oke kah kalau begitu caranya? Ditunggu di kolom chatnya. Aman ya Kakak Lidiana ya? Yang lain aman ya? Nanti kita berdua akan masuk dalam bahasa Indonesianya dan kita akan ceritakan 8 aktivitas tersebut beserta contoh-contoh yang relevan dan cukup aplikatif. Sudah siap? Sudah. Mari saksikan Bapak Yudo akan membawakan tentang 8 aktiviti yang membantu kita. Iya iya Bu, Mak Bu, di akhir ya. Jadi setelah video selesai, nanti baru kita akan bahas kembali secara singkat dan itu dalam bahasa Indonesia Mak Bu. Oke? Teman-teman yang lain jelas ya? Kita mulai ya. Silahkan. Sambil menunggu ini videonya berjalan, sambil menunggu apa yang akan dijelaskan oleh Pak Yudo, kita di kolom chat yuk, kita sama-sama ngobrol. Biasanya aktivitas apa yang teman-teman lakukan untuk bisa apa ya Cit, untuk bisa bertumbuh dalam bisnis yang paling simple aja. Iya, ada technical error. Mohon maaf ya teman-teman, sebentar-sebentar. Jadi kita ngobrol di sini ya. Yang paling simple yang biasa teman-teman lakukan untuk bisnis di Young Living kira-kira apa? Yang nggak terlalu complicated, tapi nah, Bu Mai terima kasih. Bawa oil kemanapun itu juga hal yang sangat simple loh. Yang kapanpun dibutuhkan ternyata bisa dibagikan ke orang di sebelahnya. Mau di kereta, bener ya Bu Mai? Mau di kereta, mau di Gojek, masih bisa tetap dibagikan oilnya. Tapi memang yang pertama harus diceritakan adalah kita harus menggunakan sendiri dulu produknya, baru kita bisa share kepada orang-orang. Nah, di sini selain Bu Mai, ada lagi nggak yang biasa simpel, hal paling simpel yang dilakukan untuk bisa tetap bertumbuh di Young Living? Bu Mai setuju banget, bawa oil kemanapun. Hal simpel lainnya apa teman-teman? Boleh tahu misalnya ada yang mulai activity-activity yang heboh, seperti berpadel bersama-sama misalnya, atau ada yang simpel-simpel lainnya? Boleh tahu dong, kalau boleh kita ngobrol-ngobrol di kolom chat dulu ya. Kakak Manda, menyalakan diffuser saat rapat, baik intern atau saat... Nah, setuju banget ya Kak Manda. Jadi ketika orang udah lihat diffuser kita dan kecium wanginya gitu ya, mulai bertanya-tanya deh jadinya. Seperti apa? Ini oil apa? Ini apa sih? Bener nggak Kakak Manda? Akhirnya membantu orang sharing, kalau nggak bawa oil di tas, berasa ada yang kurang dari Kakak Hana. Emang bener banget. Kayaknya ada yang ketinggalan. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan oil, ya nggak sih? Lalu daripada ketinggalan dompet atau oil, ada satu lagi.
boleh lihat sharing di tentang YL. Sharing di mana tuh Kak? SW itu apa sih ya? SW itu apa itu SW? Sharing testimoni every time dia wow, ngumpulin dari mana status itu Kakak WhatsApp. Yonita? Oh, status WhatsApp. Ih, kece banget, bener banget tuh sharing di status WhatsApp tentang YL. Jadi nggak sharing tentang pertengkaran hari ini, nggak sharing tentang bad mood hari ini, nggak sharing tentang hari ini kayaknya gelap ya kayak hati gue gitu. Nggak sharing tentang itu, tapi sharingnya tentang ya yang living. Cakep, makasih loh kakak. Kakak Yonita, sharing testi every time you testi. Gimana caranya itu bisa dapat testimonial banyak banget berarti. Makasih banyak loh, testimonialnya bagus banget, banyak sekali. Setiap kali testimonialnya baru. Kakak Lidiana pakai Wela saat kumpul-kumpul. Mau kumpulnya main padel, mau kumpulnya arisan keluarga, mau kumpulnya lagi sama ibu-ibu di sekolah, mau kumpulnya apapun juga, tapi yang jelas memang selalu sharing saat kumpul-kumpul. Terus dari kakak Asri, pakai terus produknya bener banget. Karena kita itu iklan berjalan. Ketika kita bercakap-cakap dengan teman kita, terus masuk bahas oil, masuk Pak Eko lagi ngobrolin apa sama temen tenis ya kakak Asri ya. Lagi main tenis dia, terus tiba-tiba dia ngobrolin, kayaknya mulai gak enak nih pinggang gue, lagi ada apa ya kemarin ya, kayaknya kemarin gak kayak gini. Bisa deh tuh masuk oilnya, mau pen away, mau wintergreen, mau apapun, jadi masuk di situ. Kalau misalnya saya sama kakak Citra lagi ngobrol-ngobrol, kenapa ya kemarin macet banget, gue stres tuh di mobil, tiba-tiba kita bisa masuk deh diffuser mobil sama stress away, status WhatsApp. Bener loh, terus bisa aja ada yang closing. Lalu kemudian kasih door prize produk YL waktu ada acara komunitas di luar YL. Thank you Kakak Manda, bener banget ini. Jadi kasih door prize ketika ada acara di luar YL, tapi kemudian pas lagi ada acara kita kasih door prize tuh orang langsung tanya-tanya. Ini apa ya? Ini apa ya? Udah. Oke, baiklah. Yuk, mari kita mulai ya. Nanti dalam bahasa Inggris, di akhir kita jelaskan dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Silahkan. Semoga kali ini sudah ada suaranya. Hello, Young Living Asia Pacific leaders. Always happy to see you all. As we officially step in the year of 2026, I would like to wish you a very happy new year. It's natural to look back on the year that has passed. 2025 presented us with its own unique set of challenges, but also a significant triumphs. We learned valuable lessons about resilience, adaptation, and the strength of our collective growth spirit. I witnessed the incredible spirits when we challenged ourselves in October, November for an enrollment month. It is a magnificent power that we have. Congratulations for all your achievement in 2025. The new year is like a new energy and a chance to create another higher goals and work harder to achieve more than we had in the last year. For all that reasons, that is why we put Young Living there, or what we called YLD Challenge, in the very first beginning of this year, is to build a habit of a high stock while you have a full energy after spending your memorable time with your loved ones in your holiday. So, to support your success in doing YLD, today I want to share about the formula that has been developed based on observation, field study, and working with leaders. You might be the first person in APAC that hear about this. So, let's learn how this formula can work for you and everyone in Young Living. Let's call this formula the 8 activities for growth. Okay, first of all, we observe and study from the angle of new people, or we call it as a prospect. Most of them at least has 3 questions when they are being approached by a direct selling or an MLM builders. Because you might know when the prospect introduce about MLM products from someone, they tend to be skeptics about MLM. So they will ask themselves, can I trust you? Can I do this? Is it worth for me to buy the products and know more about the business? Alright, let's start with the foundation. The very first thing that you have to start, your story. Your story is your
first number one tools. Facts tell, but stories tell. Be real and heartfelt. That's what creates trust. Especially, we are in an MLM business, a network business. People will buy our products and join the business. It's not because all the features that you might offer, not just because all of our product is great, but they look at you. They look into the people. So, the most important thing is you have to build your belief with using our products. Experience it in your daily life, helping yourself first with the products. Then, help the people surrounding you using our product. By using the product and helping people with the products, you'll do naturally to begin to have a story. Or maybe you will have a lot of story. Facts tell, but the stories sell. Your story creates trust and belief more than just telling them about the feature of the product. You must be remember that if you on board on the flight and the flight attendants explain about the safety procedures of using mask and wearing safety jacket if there's an emergency situation, the procedure is you have to use for yourself, then helping the others. It also goes the same way in this business. You have to do it yourself, using the products, doing the work, then you only can help others. This is the quote that I like from Michael Lewis. He is a financial journalist and also writes a lot of non-fiction books. He believes that a story is a powerful tool to persuade people. And the more you tell stories, you will get better at it. And this will bring us to a better life. And I believe every one of you has a story, and a more powerful story that can make unforgettable. Then, how I can start to exercise to write a story? You can start with the thinking of what is your situation in the past before using Young Living. Can be your daily life, your past problem or stress maybe. And then, tell the journey how you met with Young Living. Remember, there's no right or wrong in the story. You can tell how messy it is, you can tell how funny it is, anything. People will appreciate and listen something that is natural. And then, tell your journey on using the product. Maybe some of you have seen immediate effect, or maybe some of you need some adjustment and time using the product. Because we all know, and people also know, that change or shift from what we usually did into something that is never done before is challenging. Especially when it comes shift to natural products. But remember, keep it simple. Relate to your audience or your prospect needs. The important thing is had to be personal. Then, you have to share the positive changes you've experienced with Young Living. It can be through a product or even about the business that might already change your life. Also can about the people, the community in your group. The important thing is choose words that is impactful, memorable, as authentic as you can. Now, what is the next step after you prepared your story? You have to go out. We are in the MLM business, which means it's a networking business. The way of doing network marketing is by doing network work. The more people you connect in your daily routine, the more chance your business will grow, and this is the foundation of the business. Every time you do the networking, you have to do with sincerity and consistency. Please don't contact your prospect or your customer only because you want to inform them about promotion, asking them what products that they want to order. You have to build trust and engagement first. Always connect with them by having meaningful conversation. So, how to develop your connection? Every day, one of the very basic tasks in doing networking business is to build your list regularly. List down your prospect, anyone that you have not been offered about Young Living, and also a list of people that you might have to follow up. You can use Memory Jogger to help you identify. Pak, what is the Memory Jogger? Memory Jogger is something like a prompt or an aid to help recall information. One of the example, you can start look into your phone book list, or maybe you can start look into your past pictures that you have in your phone, or you can scroll back in your social media wall.
I believe you can find a lot of network of people that you have in your daily life before. How about if everyone already contacted and you have over Young Living? Then find a new list. We are living in the APAC region that has the most population in the world. We are living in the part of the world that home for over 60% people in Earth. So you are so lucky living in this part of the world because there's so much prospect here. Remember, everyone is a prospect. They can be a potential product user that can be on your loyalty order, or they can be a potential brand partner. Don't think about quality when you want to develop your network. Trust me, you will find quality through quantity. And remember, your list is your currency. After you make your list and connect with them, then you can set categories to your list. Are they potential brand partners that might interested to do business? Or a product user that can be on loyalty order? Or maybe they can be a connector to your next target of prospects. This one of the crucial part where many sellers failed, and at the end, maybe the customer will upset and walk away. Most of the times, whenever we talk to somebody, at the back of our head, we already have an agenda what we want to achieve. In the case in doing business, usually we have the product in our mind that we want to sell. Being a good salesperson or a business builder, we have to take one step back to listen our prospect needs and carefully understand what they really need. I know that it would take a lot of effort and patience because it really needs an empathy or a feelings to provide a good solution. So the question is, how to exercise to have better understanding to our prospect needs? First is try to be a master in active listening. It's not that difficult, but it really needs your patience because it goes beyond hearing words. It focuses on the prospect intentionality and feeling. In active listening, while listening to their words, we have to focus also on non-verbal cues. Pay attention to the tone, pace, and body language. Any frustration often manifests in these cues before being stated. We have to be patient to let our prospect complete their entire thought before we respond. And when we respond, we have to reflect and validate on what the customer said to confirm our understanding. Something like, it sounds you need a solution for your trauma. Is that right? And the second, focus on the strategic questions instead of the standard sales pitch. You can use a consultative approach to probe deeper. There are several ways to use, like asking their motivation, or ask open-ended questions by asking how, what, or why. In this case, you can also have the approach of the funnel technique, which start with more broad questions and then move to more specific questions based on their answer. Third is about empathy. This is very important because empathy builds an emotional connection that helps our prospect feel comfortable with their true story and pain points. We have to put ourselves in our prospect perspective to understand their frustration, and we have to explicitly recognize their feelings, whether it's excitement or confusion, to build the trust. Last one is continuous validation, meaning that along your relationship, there might be a change or updates about your prospect situation and condition. You have to record your observation whenever you had engagement with them. It's good for you to have a notes about your prospect, so the details are not lost or misremembered. If your understanding is changed based on the updates that you understand, let them know. This will build long-term loyalty and encourage further openness. Next one is share your experience. This is a bit related to the activity one as well. Why we stress out again in this activity 4? Because sharing your experience is a continuous activity in this business. Not only when you meet the prospect in the beginning, but also along their journey when they become loyal customer
and then starting to build the business, even until grooming them to be a leader. You have to constantly share your experience. This is an exercise that you have to do on daily basis. Always spend your time 15 to 20 minutes to write your experience that might be a story worthy. Oftentimes, we don't realize that we have a lot of moment that is meaningful experience, that is powerful if we share with others. Whenever you want to share your experience, always think of why. Why I should share this experience? Why the audience needs to listen to this story? Why should the audience learn from my experience? To make our story powerful, we have to think about the narrative and the delivery technique. Such as, instead of saying I was nervous, it's better to describe your sweaty palms or your pounding heart. Other than that, you can also involve the senses. You can use sight, you can use smell, you can use sound, taste, and touch, especially related to our product. It's easier for you to show with senses. Don't be hesitant to share your vulnerabilities. Remember, authentic struggle is more relatable than a perfect story. Also, you can use anecdote, funny or surprising facts, or the questions to be a hook and grab attention. After you understand their needs, telling your story, and then you have to offer a solution. People don't just need a product, they need a solution. After you build the trust and understanding, offer them a solution that makes sense for them. It can be a product bundle, a starter kit, a niche research program, or even the business opportunity. We know through our products and our business, we can offer so many solutions. Try to match the needs of your prospect or customer to our product or business. Explain how the product or the business can be a solution for them. Explain them the step by step and guide them to have the lifestyle that Young Living has. This is the crucial part where prospect might purchase immediately or delay their decision. Remember to keep them as our potential buyer. Don't put aside if they don't make a decision to buy immediately. In this step, involve consistency, timely, and relevant information. Don't ask just for sales. Share helpful information, articles, relevant insights, another customer success stories, or exclusive tips to position yourself as an expert and keep them engaged. Always respect prospect or customer pace. Some people can make decisions fast. Some people need more time to convince themselves. Implementing 3Ps can show that you care beyond the transaction to build the trust and make the sale natural. Be courteous and professional. Follow up consistently but respect their timeline. Don't be too pushy. Then end every interaction by agreeing on what happened next. As simple, when is the time for me to meet you again next month? Or, let's do another product experience next month. What product that you are interested? Then, how about if I'm offering the business? Usually, objection is raised more than you offer them a product. These are some examples that normally comes. Feeling of sales is hard. I'm not a salesperson. I don't know anyone. I don't want to bother friends and family. I'm too busy with my work. I don't have a time. Or most people that don't understand how the MLM work. Is MLM a pyramid scheme? Then, remember to reiterate again about your experience, your journey doing Young Living business. Share your struggle and how you can overcome. All the transparency that you can share can bring trust and confidence, showing them that you have the same starting point like them. Offer your support and also introduce the team. Make them feel that they are not alone, and if you can do it, everyone can do it. Then, after your prospect become brand partners, pay attention to their journey. Celebrate their experience in every step that they have made. You can celebrate any achievement that they are doing.
celebrate their success in doing their first DIY class, celebrate their first enrollment, or even celebrate their first 3 or 6 months joining Young Living. This can lift their morale and develop their confidence and offer motivation to do more and more for the future. Make everyone that join you and your community feel happy, appreciated, which creates memory of joy, gratitude, and introspection, which will strengthen relationship and your community bonds. And finally, the last activities, which is activity 8. Teach these 8 activities to your new brand partners. In this business, the key is the repetition of successful action, which involves process of doing business that is simple and teachable. So by successfully done these 8 activities, it's time for you to teach them to follow the same path. If your success relies on unique skills, example, being a professional public speaker, your team will be difficult to copy you. So always use these 8 simple activities for your growth to see exponential growth without needing complex skills. In theory, if you successfully enroll one person every month and you teach the same thing and the new person successfully enroll one person every month like you will have compounding growth of 4,096 after 12 months. One person in a month, is it achievable? Yes, of course. And you can imagine if you enroll 2 or 3 person and successfully teach them the same thing, the number will be much more exploded. So, well done. You just diving into the 8 activities for growth, a duplicable roadmap to build a lasting Young Living business. These are actions that when you do consistently, it will create traction. I hope you can start implementing these 8 activities regularly, especially in doing this Young Living Dare Challenge. You will see your growth in the near future. Remember, it's a journey, not a destination. And nothing is difficult. It just takes time. So good luck everyone. I hope to see everyone in our Ningxia Beijing trip. Bye-bye. Hai. Baik, seperti janji kita di awal, kita akan sedikit membuat summarize-nya dan kemudian memberikan contoh-contoh supaya kita sama-sama lebih dalam mengerti tentang hal ini. Oke, oh iya kakak, nanti kita akan bagikan ya tentang sharing hari ini, kita tentu akan bagikan. Silakan kakak Citra, ada yang mau dibagikan? Ya teman-teman leader semuanya di rumah nih, tadi kan ada 8 tuh ya activity yang udah di-share sama Pak Yudo. Bisa disebutin nggak satu persatu apa aja sih tadi? Satu aja deh, nggak usah 8. Boleh di Ada yang ingat nggak? Di kolom chat. Satu aja yang teman-teman paling ingat, boleh. Oke, thank you kakak Nina. Yang lain-lain? Ada lagi? Write the story, itu paling nyangkut di kakak Nina. Mungkin beliau paling banyak melakukan write the story. Tuh, yang lain juga sama, write the story, boleh. Yang lain ada lagi nggak? Selanjutnya. Itu sebenarnya berkesinambungan sih satu dengan yang lainnya. Iya, benar. Listening Bernie, terima kasih kakak Puput. Lalu, ada lagi nggak? Offer a solution, connect with others. Benar, Understanding prospectnya through active listening. Tadi siapa yang minta translatannya? Ternyata semua sudah mengerti dengan baik. Ya kayaknya nggak usah kita translate lagi ya kakak Citra. Celebrate pencapaian tim, understand their need. Terima kasih semua. Sharing bagaimana cara melakukannya juga. Oke, ya udah ya. Kita sekarang akan sharing gimana cara melakukannya aja ya. Offering solution through product or business opportunity, share your experience. People need solution ya Bu Mai. Write your, waduh, ada yang lengkap. Write your story, connect with others, understand their needs, share your experience, offer a solution, follow up and close, and then celebrate their experience. Wah, Kalika punya hadiah nggak nih buat yang bisa share semuanya lengkap? Aduh, tak dulu ya. Kita lihat dulu ya. Coba kita intip-intip dulu nanti. Oke, silakan dibagikan tadi secara singkat apa saja sih yang sebenarnya sudah dibagikan oleh Pak Yudo.
Benar sekali. Terima kasih ya teman-teman sangat memperhatikan video yang barusan. Sekarang kita ulas sedikit saja. Silahkan. Jadi, ini adalah yang pertama. Betul banget. Tuliskan cerita Anda. Baru ketika kita bisa, Pak Yudo tadi bilang, memang fact itu adalah apa? Tapi story kita itu adalah gimana tadi? Ada teman-teman yang ingat nggak? Bla 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 is fact is bla bla bla, but your story sell. Ada nggak? Tadi Pak Yudo bilang, Tapi ngomong-ngomong ini teman-teman di rumah udah bisa lihat slide-nya? oh iya bisa lihat slide-nya nggak ya? Udah bisa ya? Oke, sudah bisa lihat slide-nya. Oke, bisa-bisa kita lanjut kalau kayak gitu ya. Fact tell, story tell. Thank you teman-teman. Betul. Pak Yudo tadi bilang fact tell, story tell. Memang kenyataan itu akan menjelaskan tentang produk kita, tapi sebenarnya yang bisa menjual adalah story kita. Terhubung dengan orang lain, betul. Setelah kita bisa terhubung dengan orang lain, jangan lupa kita bukannya sedang mentoring, bukan kita yang lebih banyak cerita, tapi kita harus banyak mendengarkan kebutuhan mereka apa. Baru ketika kita bisa mendengarkan kebutuhan mereka apa, contohnya Kakak Citra, saya dengerin, ternyata Kakak Citra saat ini sedang butuh oil-oil untuk merilis emosinya, jangan saya membagikan pengalaman saya tentang oil-oil untuk olahraga, nanti gak nyambung. Jadi harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dalam hal ini. Kita sudah ngerti apa yang mereka butuhkan, kita sudah bagikan pengalamannya, baru tawarkan solusinya. Sudah tawarkan solusinya, jangan lupa. Memang beberapa orang membutuhkan 3-5 poin untuk mereka akhirnya memutuskan. Jadi, kalau mereka belum siap, mereka tidak akan memutuskan saat itu. Tapi tetap harus follow up and close, baru setelah mereka menjadi brand partner, rayakan pengalamannya, dan jangan lupa ajarkan ini untuk tim yang sudah bergabung supaya mereka bisa menduplikasi hal yang sama. Kita lanjut ya, ke yang pertama dulu. Yuk, silahkan next-nya. Next. Oke, aktivitas pertama tuliskan cerita Anda. Kakak Citra tadi mau kasih contoh apa? Ya, ini teman-teman di sini boleh digeser ke sini nggak videonya teman-teman biar bisa kelihatan. Yunti bisa sama chatnya? Nah, ya sedikit. Ya kayak gitu tadi, oke. Yang kecil ini obvious. Kayak gitu. Iya, itu juga nggak apa-apa. Jadi kita bisa lihat nih interaksi dari teman-teman di rumah. Nah ya kayak gini, oke nih. Ya teman-teman tadi udah di summary ya sama Kak Lisa nih satu-satu. Coba kita lebih lihat lagi ya. Yang pertama tuh tadi tuliskan cerita Anda. Kadang-kadang kan teman-teman di sini semua pasti udah punya banyak banget pengalaman mengenai essential oil dan produk-produk yang living lainnya. Dan tanpa kita sadari, saya nih di Young Living udah lebih kurang 6 tahun lebih. Saya udah 8 tahun. Nah, Kak Lisa udah 8 tahun. Banyak banget ada di dalam kepala kita. Tapi kalau nggak kita tuliskan, kita berasumsi, ya cuman begitu doang, gampang orang juga tahu gitu loh. Tulisannya aku tutup ya Kak? Itu yang tulisannya ketutup. Oh ini ya videonya kita nutupin tulisan. Oke. Ya, jadi kenapa di sini untuk aktivitas yang pertama itu tuliskan cerita Anda, biar semua itu apapun yang ada di dalam kepala kita, pengalamannya kita, hal-hal baik tentang essential oil dan produk yang living lainnya, jangan cuma tersimpan di dalam kepala. Jadi dituliskan aja dulu, dituliskan semuanya pengalaman yang teman-teman ingat gitu. Ya, jadi kayak di sini nih kita latihan nih buat call to action-nya. Teman-teman pasti punya kan pengalaman tentang essential oil. Tulis 1-2 kalimat nih tentang bagaimana yang living telah membantu Anda gitu. Jadi teman-teman, saya mau cerita sedikit nih pengalaman saya ya. Di November lalu saya main tuh Kak Lisa ke Fuller Life Bali. Ya kan, saya main ke sana. Itu bukan yang pertama, udah beberapa kali gitu kan. Kak Lisa juga pasti pernah ke sana gitu. Tapi yang menarik pada saat itu saya tuh penasaran kembali, walaupun waktu pertama ke sana udah pernah Rainbow Healing sama Francis gitu ya. Tapi waktu datang ke sana lagi, itu jadi menarik lagi gitu. Ya. Ya, jadi menarik, penasaran lagi. Akhirnya saya cobain lagi. Ya, saya cobain lagi. Nah, bedanya ternyata Rainbow Healing itu dipahami dan diketahui sama digunakan, dipraktekkan langsung setiap hari. Itu ternyata beda. Bedanya tahu nggak, Pak? Kalau tahu aja itu kan pinter. Tapi kalau digunakan setiap hari ternyata ada hasilnya. Gitu, ternyata ada hasilnya. Jadi kalau misalnya nggak diceritain kan orang lain nggak tahu. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan? Teman-teman juga pasti punya kan produk yang teman-teman suka, udah teman-teman gunakan dari sejak tahu yang living sampai sekarang. Coba ditulis aja dulu, ditulis 1-2 kalimat tentang bagaimana yang living membantu teman-teman. Lalu nanti kan ada langkah-langkah selanjutnya tadi ya. Ini yang pertama ini dulu deh. Jangan berasumsi gitu.
orang juga udah tahu lah ya, cuman begitu doang, semua orang juga tahu. Belum tentu semua orang tahu, masih banyak orang yang nggak tahu. Kalau nggak dituliskan, balik lagi nih ya, saya memberikan sedikit penekanan. Kalau nggak dituliskan, kita juga nggak tahu nih yang mana yang mau selanjutnya kita share nanti gitu di activity yang ketiga ya, buat share bang keempat gitu ya. Ya, jadi teman-teman boleh nih pas lagi ada kesempatan hari ini, boleh dituliskan sekarang, bisa di handphonenya teman-teman tulis nih 1-2 tentang bagaimana yang living bisa membantu kehidupan teman-teman jadi lebih baik gitu. Atau kalau ada yang mau sharing di sini tulisannya Nah, boleh juga. yuk. Ya, itu kayaknya Coba yuk. boleh ya. Yuk, coba yuk, Boleh nggak singkat aja. teman-teman di chat? Di chat yuk teman-teman, kita latihan ya. Tuliskan cerita Anda. Kayak lucu nih kata Iya, benar. Gimana yang living, produk yang living membantu kehidupan teman-teman. Yuk, kita tunggu ya, karena setelah teman-teman berlatih, tuliskan 1-2 kalimat, lalu call to action berikutnya, praktek berikutnya, bagikan cerita Anda minggu ini. Boleh melalui posting, karena udah dituliskan, Udah ada bahan. jadi kamu bisa posting di story. Sesimpel mengcopy paste ke story kamu. Atau kamu bisa tulis di Reels, jadi kamu bikin dulu Reelsnya dengan CapCut lah, atau sesimpel cuma tulis aja di Reels juga. Atau tulis secara karusel juga boleh. Tapi coba deh kita dengerin di sini sedikit aja. Boleh nggak ada yang mau sharing di kolom chat 1-2 kalimat tentang bagaimana yang living membantu kamu? Kalau bilang nggak bisa kak, gue bisanya 10 kalimat, boleh. Tapi kita latihan ya di sini ya. Sesimpel setiap pulang kantor, saya nggak mungkin setiap pulang kantor tidak mungkin saya tidak bawa stress away. Karena itu sangat membantu saya melepaskan stres di mobil di tengah kemacetan, di tengah hujan deras, di tengah emosi jiwa gitu ya. Nah, sesimpel itu gitu teman-teman. Atau sesimpel mendingan ketinggalan handphone daripada ketinggalan essential oil. Nah, bisa juga kayak gitu. Oke? Ada yang mau sharing di sini sedikit aja tentang kemanapun bawa peppermint? Nah, itu juga cuma sesimpel itu bisa. Kemanapun bawa peppermint. Terima kasih Bu Lidiana. Jadi, semoga cukup jelas ya yang slide 1 ini. Pertama, bagikan cerita Anda, tuliskan cerita Anda, itu paling penting. Karena di bawahnya kalau teman-teman bisa lihat, berbagi cerita membantu orang lain tuh merasa terhubung. Dan kalau kita sudah terhubung dengan orang lain, disitulah bangun kepercayaan mulai terjadi. Oke, activity 2. Setelah kita share your story, activity 2 adalah terhubung dengan orang lain. Karena kan tadi udah bagi cerita nih Kakak Citra ke aku cerita ke Kakak Citra tentang stress away, udah mulai ada nih koneksinya. Lalu bagaimana Kak melakukannya? Ada contoh nggak Kakak Citra kalau untuk Ya, membangun? jadi kan tadi teman-teman udah punya nih story yang udah teman-teman tulis, misalnya ada beberapa testimoni, misalnya tadi saya melakukan rainbow healing setiap hari dan saya akhirnya bisa mendapatkan hasilnya, merasakan hasilnya gitu ya, perubahan yang saya inginkan gitu. Atau misalnya anak saya yang alergi setiap pagi bersin-bersin dulunya karena rajin pakai RC, sekarang udah jarang bersin-bersinnya kecuali kalau emang si cuacanya ekstrim banget gitu. Jadi ada triggernya lalu baru alerginya kambuh. Tapi di saat hari-hari normal dia akan baik-baik aja gitu. Jadi teman-teman setelah punya sekumpulan itu cerita testimoni tapi yang bener gitu ya, yang real gitu. Jadi nggak yang lebay juga. Iya, saya melakukan rainbow healing setiap hari terus tahu-tahu tiba-tiba saya dikirimin duit sekian. Nggak, jadi bukan yang halu juga, tapi yang benar. Karena kenapa? Kita nanti kan ada activity lanjutannya buat sharing story kita ini ke orang lain. Jadi untuk membuat orang itu bisa menerima juga kalau misalnya cerita kita ini emang cerita yang nyata, yang real, nggak perlu nggak perlu yang hiperbol atau apalagi kalau itu palsu gitu ceritanya, tapi bener-bener yang normal-normal aja, yang wajar-wajar aja gitu. Nah, setelah udah punya ceritanya itu, di activity yang kedua itu kan sayang nih ya kalau nggak kita teruskan juga ke orang lain gitu, karena kan kita pengen temen kita juga bisa mendapatkan manfaat yang sama gitu. Makanya terhubung dengan orang lain ini adalah activity yang kedua gitu ya, bangun hubungan yang autentik. Jadi nggak semata-mata karena
wah ini lagi promo nih produk ABC, aku jualin deh ke Kak Lisa, dia pasti mau, itu baru gajian kayaknya dia gitu kan. Jadi bukan begitu, tapi karena saya tahu, oh dia juga punya anak nih, anaknya dia juga kalau lagi musim-musim hujan kayak gini bisa jadi juga alergian gitu. Bisa jadi juga dengan cuaca yang agak ekstrim, siapa tahu ada ini gitu ya, ada masalah-masalah kesehatan gitu. Jadi saya mau sampein juga nih ke teman-teman saya gitu. Jadi kita bangun koneksi yang terasa alami. Jadi memang yang benar-benar kita nggak memaksakan gitu kan. Kita cari aja yang kira-kira sesuai nih dengan cerita-cerita yang kita punya. Siapa ya kira-kira teman-teman kita atau keluarga kita atau tetangga nih yang mirip nih. Dia kayaknya punya masalah yang sama juga gitu. Jadi kita bisa lewat chat, kita bisa kirim voice note, pesan suara gitu ya, atau juga bisa lewat sosial media. Mungkin kalau di Indonesia kita lebih nyaman pakai chat kali ya, chat atau telepon ya. Voice note kalau udah kenal biasanya voice note, tapi kalau nggak terlalu deket jarang ya kita voice note ya. Ya, betul. Jangan lupa Kakak Citra, ini untuk teman-teman yang mau melakukan, memang sebaiknya melakukan terhubung dengan orang lain dengan membangun hubungan yang otentik. Tapi untuk para leader yang hadir di sini, jangan lupa untuk teman-teman leader juga bisa melakukan training tip atau melakukan training kelas sesi dengan hal ini. Dorong tim kamu untuk kasih contoh dulu kepada mereka. Gimana caranya menulis story. Lalu kemudian kasih contoh kepada mereka bagaimana membagikan story kita. Tapi ingat ya, yang dibagikan adalah bukti-bukti yang sudah berhasil aja. Testimoni yang udah berhasil aja, bagikan. Jadi ajarkan kepada tim kamu bagaimana menulis story, membangun hubungan yang otentik. Jadi yang dibagikan adalah bukti atau testimoni yang sudah berhasil. Gitu. Oke? Ya, terhubung dengan orang lain ya. Ya, terus ada tugas sih teman-teman, ada call to action ya, ada goalsnya ya. Jadi teman-teman di sini bisa bikin list nih, lebih kurang teman-teman pasti punya dong di teman-teman Instagramnya atau di WA tuh ya, di di handphone kita pasti kan kita punya contact list. Nah, coba dibikin listnya itu minimal 40 orang kali ya. Iya. 40 orang pertama yang kita masih ingat. Siapa aja ya orang-orang yang kita masih ingat nih 40 yang relate kayaknya dengan kita. Cerita yang kita udah tulis gitu. Betul. Ya kan, apakah mereka misalnya anak kita seumuran atau umurnya kita yang samaan sama mereka gitu kan, atau adalah persamaan-persamaan yang kayaknya kalau kita ceritain cerita kita ini mereka juga pasti sesuai nih gitu, sama nih kasusnya gitu, permasalahannya sama gitu. Ya kan? Lalu kita mulai nih terhubung dengan mereka, kita targetin aja, misalnya ada 3-5 orang satu hari nih yang kita coba hubungin gitu. Apakah kita chat mereka, jadi kita bisa tektokan dulu gitu kan, kayak kita buka percakapan dulu, kita coba nih 3-5 orang satu hari dari 40 list nama yang tadi itu gitu. Apa yang mau kita lakukan? Jualan peppermint kah? Jualan ningsia kah? Enggak. Kita ceritain cerita kita tadi itu aja gitu. Tuh. Jadi ini adalah activity yang kedua gitu ya. Jadi setelah itu yang ketiga call to action-nya adalah karena kan ada 40 list nama, 3-5 nih yang kita coba bangun hubungan setiap hari nih. Pasti kan nanti akan berkurang ya. Jadi teman-teman juga selain approach nih orang, ada 3-5, tambahin juga lagi nih ya kan. Pastikan teman-teman Instagramnya ataupun nomor kontak yang ada di handphonenya nggak cuma 40 kan. Jadi begitu misalnya dari 40 nama ada 5 yang udah oke gitu kan, berarti kan sisa 35. Teman-teman tambahin 10 gitu. Jadi nggak habis database-nya, bener, di-upgrade. Nah, itulah kenapa nih, ini kan sebenarnya Kak Lisa bisa dari basic banget kan. Betul. Dilakukan dari bahkan member baru. Betul. Justru nih, challenge-nya kalau misalnya dia udah lama di Young Living, udah 6 tahun, udah 8 tahun. Mungkin kan udah, teman-temannya yang di handphone tuh udah pernah deh di kontak gitu. Jadi mesti butuh tambahan database lagi yang baru gitu kan. Makanya teman-teman kalau yang udah jadi leader, udah lebih lama di Young Living, ada bikin essential boot mungkin, jadi biar dapet database baru, bikin EOS, bikin activity lainnya yang lebih masif sehingga buat tambahin database gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang baru mau memulai atau mungkin yang masih baru nih,
pasti masih banyak banget Iya, kontak listnya. kontak Jadi listnya. sebelum dikontak sama tetangga, ya kan, Lebih baik jauh kita lebih baik kontak kita duluan. yang kontak duluan. Jadi kita bangun nih hubungannya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini kita belum masuk ke tahapan closing ya teman-teman. Belum langsung kita tawarin ada Betul. promo, belum. Masih ceritain ngebangun hubungan dengan mereka, mencari persamaan sampai mereka nyaman dulu gitu, ya kan. Ini adalah activity yang Dua. kedua. Baru activity yang ketiga. Activity yang ketiga itu adalah memahami kebutuhan. Setelah kita tahu tulis cerita kita berusaha membangun koneksi sama mereka. Di sini adalah hal yang mungkin sangat krusial juga, supaya jangan kita yang kebanyakan cerita, tapi kita harus kebanyakan mendengarkan. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah, ketika orang merasa dilihat, didengar, dipahami, mereka akan jadi lebih terbuka. Dan teman-teman dapat dengan percaya diri mencocokkan kebutuhan mereka dengan kebutuhan yang tepat gitu ya, dengan produk yang tepat. Jadi cara melakukannya adalah coba gunakan open-ended question. Pertanyaan terbuka contohnya gimana sih Kak Citra? Ya misalnya contoh nih, tadi kan saya cerita nih ya, anak saya tuh alergian gitu. Mulai dari kelas 2 SD sampai kelas 5 SD, setiap subuh pasti udah bersin-bersin gitu. Jadi saya suka, kalau dulu ya zaman dulu pakainya pasti obat alergi dari dokter gitu kan. Tapi setelah kenal yang living itu udah mulai diffuse, rutin. Jadi itu berkurang tuh gejalanya karena sumber masalahnya yang pelan-pelan dibenerin gitu kan. Nah itu saya ceritain ke teman saya, lalu teman saya ngejawabnya kayak gini, iya tapi kan itu anak kita dulu masih kecil, sekarang kan udah gede, mereka udah nggak bersin-bersin lagi, udah imunitasnya udah jauh lebih baik, dan mereka juga udah menjelang dewasa, jadi mereka juga udah nggak suka dioil-oilin gitu. Nah, jadi kan saya nggak bisa ngejejelin, jadi saya nanyanya pertanyaannya lebih yang pertanyaan terbuka dari kasus ini. Tadi kan ceritanya kita udah sharing story ke teman kita gitu kan. Lalu kan dia bilang, iya udah nggak ada masalah bersin-bersin lagi anak saya sekarang gitu. Oh gitu, udah gede ya, udah kelas berapa sekarang? Ya sekarang udah SMA kelas 3 misalnya kan. Udah lama ya kita nggak ketemu ya, tahu-tahu udah misalnya nama anaknya si Brian misalnya. Tahu-tahu Brian udah SMA aja ya. Iya cuma dia sekarang olahraga terus, jadi tuh gampang sakit justru karena kebanyakan olahraga anaknya. Jadi kan kita memahami kan, oh gitu, jadi sekarang anaknya udah 17 tahun, oh dia sukanya olahraga. Iya, jadi kan jadi muncul ada permasalahan baru nih. Jadi apa? Iya, suka uring-uringan dia, kadang-kadang suka galau. Ya heran deh ya anak remaja sekarang gitu. Nah, ya, itulah kan? di situ kita mulai mendengarkan kebutuhan mereka ya. Iya, bukannya kita bener. sharing. Jadi saya nggak sharing. ngejejelin arsi gitu, Iya. walaupun tadi arsi adalah story awalnya. Iya. Tapi akhirnya ternyata bukan Arsi yang dibutuhkan, anaknya sekarang tapi justru lebih ke masalah emosional gitu, atau udah beda, olahraga, butuh pen gitu kan. away, butuh Bener. blue relief misalnya. Atau mungkin butuh tambahan suplemen anaknya gitu. Jadi dari kita mencoba memahami, kita akhirnya mendapatkan fakta-fakta baru. Oh ternyata sekarang mamanya Brian itu udah bukan butuh ARSI lagi, karena anaknya sekarang udah nggak alergi, tapi Iya. anaknya sekarang udah lebih butuh buat nutrisi anaknya, suplemen tambahan, butuh oil yang buat anaknya lebih stabil secara emosi gitu. Gitu Jadi ya. kita dapet kan. Jadi teman-teman jelas ya memahami kebutuhan. Nah, untuk teman-teman bisa latihan malah memahami kebutuhan, coba deh teman-teman coba berinteraksi dengan 1 sampai 3 orang. Lalu teman-teman belajar menggali kebutuhan mereka, seperti yang barusan Kakak Citra contohkan. Jadi belajar mendengarkan kebutuhan mereka. Jangan belajar untuk menceritakan pengalaman kita, tapi kita terus belajar menggali. Oh sekarang tuh sebenarnya suaminya itu lagi suka pulang malam. Oh berarti suaminya Itu namanya kepo. Jadi, ini gimana sih lagi training dia malah kepo gimana sih? Berarti mungkin suaminya butuh peppermint untuk dipijatkan ke kepalanya ketika lagi dikasih pusing. Nixia biar sehat ya. Ini satu nih emang nih. Jadi call to actionnya gitu ya teman-teman, latihan untuk mendengar kebutuhan dari calon prospek atau konsumen kita. Nah, even closing loh, belum, masih jauh loh dari closing. Tapi loh. ini kan butuh apa ya? Butuh sesuatu gimana ya? Butuh determinasi yang kuat untuk membuat kita mau membangun habit ini loh. Jadi 3 setiap hari gitu. Iya. Ada 3 nama setiap hari yang kita Belajar. coba gini Menggali tektokan kebutuhannya. gitu, ngelanjutin cerita kita itu tadi. Betul. Gitu kan. Jangan misalnya udah dia gitu banget responnya dingin terus kita udah berhenti. Oh, gitu. udah Tapi males lah.
Iya, bener. Jadi teman-teman kalau bisa nih punya listnya gitu, kayak punya list. Jadi kita tahu nih, oh si A saya udah ceritain story saya tanggal 1 Januari gitu kan. Terus saya follow up dia nih tanggal berapa. Jadi kita punya trackingnya gitu, punya kayak semacam apa ya, ya kayak trackernya lah gitu. Sehingga kita tahu nih sampai di mana nih progresnya gitu ya kan. Oke. Memang PR-nya di situ sih, saya tahu PR-nya di situ karena sekali dua kali mungkin kita semangat nih ngerjainnya gitu, tapi untuk membuat ini menjadi Habit yang habit, baru. iya itu dia bikin story. Gak, saya percaya banget leader-leader yang living itu, member-member yang living itu Udah jago banget. bikin story. Bener, bikin copyright, bikin caption, apalah namanya, pokoknya sesuatu hal yang berkaitan dengan membuat suatu cerita yang menarik gitu kan. Itu udah pada jagoan ya. Nah, sekarang nih yang kita pengen ngajakin teman-teman di sini adalah, ayo kita mulai untuk membangun habit. Kita bertanya ini, kita menanyakan hal ini kepada 3 orang deh setiap hari, 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang. Dan belajar mendengar kebutuhan mereka ya. Jangan belajar sharing cerita kita. Iya, Oke. poinnya di situ. Oke, jadi langkah pertama tadi adalah menuliskan cerita kita. Langkah kedua membangun koneksi. Langkah ketiga memahami kebutuhan mereka. Kita lanjut langkah keempat ya. Baru setelah kita mengerti kebutuhannya, kita boleh bagikan pengalaman kita lebih lanjut. Tapi ingat, pengalamannya harus yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Jangan kayak tadi ceritanya, kita membagikan pengalaman kita tentang anak kita yang masih bayi, yang semuanya pakai seedlings, ternyata anaknya Kakak Citra udah SMA kelas 3. Nggak nyambung loh. Yuk Kakak Citra kasih contoh langsung, bagaimana membagikan pengalamannya. Ya, Menggunakan tadi kita udah melanjutkan nih percakapan, udah tektokan. Akhirnya kita tahu nih, oh ternyata anaknya udah nggak butuh oil yang buat alergi lagi, sekarang udah lebih ke buat nutrisi. Apa Betul. maksudnya buat suplemen buat anaknya karena olahraga, atau misalnya buat anaknya yang biar nggak gampang galau gitu. Saya juga baru tahu loh, ngomong-ngomong di sini teman-teman leaders yang punya anak remaja, ternyata anak remaja saat ini tuh permasalahannya udah beda sama perasaan dulu. Saya masih remaja tuh permasalahan saya sepeda saya digantung sama bapak saya karena saya suka main sepeda kejauhan gitu kan. Jadi nggak boleh main sepeda, atau nggak misalnya apa namanya, belum PS ya, apa ya zaman kita dulu namanya ya, Nintendo ya kan, Nintendonya dicopot ininya. Jadi biar nggak bisa main gitu, diumpetin karena misalnya udah 2 minggu sebelum ujian. Jadi permasalahan kita dulu kayaknya nggak serumit nggak sekompleks anak-anak sekarang, kayaknya permasalahannya udah beda. Nah jadi kita bisa membagikan pengalaman kita dari yang cerita yang udah kita tulis itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya nih tadi udah ketemu sama temen-temen yang kita, mamanya Brian tadi ya konteksnya ya, kita ceritanya ARSI alergi, terus ternyata anaknya udah remaja. Kita bisa menceritakannya, kalau kita nggak punya cerita yang sama, kalau ternyata kita juga punya anak satu lagi nih yang juga seusia sama, kita bisa, oh iya kebetulan saya juga, anak saya ada juga nih yang SMA, selain yang kecil yang masih gampang alergian, ada juga yang gede. Nah biasanya tuh anak saya ini biar lebih stabil emosinya tuh ya, saya suka diffuse nih oil-oil nih di kamarnya dia gitu ya kan. Misalnya malam-malam saya diffusein lavender gitu, atau pagi-pagi tuh di diffuse dulu stress away pada saat dia siap-siap mau pergi ke sekolah. Jadi sebelum pergi ke sekolah itu dia udah lebih tenang gitu. Sebelum berangkat sekolah, setelah selesai sarapan, saya biasanya bekaliin ya. Iya, bisa juga begitu. Iya, jadi begitu sampai di sekolah gitu kan, sebelum mulai pelajaran, kamu minum ya 1 ya. Nah, karena kan itu bisa lebih membantu ya Kak Lisa ya. Betul. Jadi ingat kan teman-teman, membagikan pengalaman kita itu setelah kita tahu kebutuhan dia. Jangan bagikan pengalaman dulu, udah gitu ternyata kebutuhannya beda. Dan ingat gimana cara menggali kebutuhan yang sebelumnya. Kita harus bisa terkoneksi dengan orang tersebut, baru kita bisa mulai menggali kebutuhan dia. Setelah kita bisa menggali kebutuhannya, bagikan pengalaman kita sesuai dengan yang dia butuhkan. Tapi CTA-nya atau goalnya adalah, mari kita lihat di sini. Jadi goalnya adalah bagikan pengalaman Anda kepada 1-3 orang per minggu. Gitu ya. Tapi ingat, jangan cuma bagi pengalaman, digali dulu kebutuhannya dia. Jadi barulah kita bisa membagikan pengalaman. Dan gimana cara teman-teman membagikan pengalaman kalau kamu nggak pakai produknya? Jadi yang pertama dan paling dasar, kamu harus pakai produknya. Tiba-tiba ada orang yang butuh imunitasnya ditingkatkan atau butuh antioksidan. Kalau kamu nggak pernah pakai Ningxia Red, nggak pernah minum Ningxia Red, nanti kamu bilang gini,
Iya sih, ada yang pernah minum Ningxia tapi katanya asem banget loh. Nah lo, gimana tuh ngomongnya? Kalau kamu sendiri gak pernah minum, gak pernah merasakan, gak pernah tahu sebagaimana antioksidan di dalam Ningxia itu bisa membantu imun kita gitu ya. Jadi memang langkah pertama yang paling dasar pakai dulu produknya. Baru setelah pakai produknya, teman-teman bisa menulis cerita, bisa membangun koneksi, bisa mendengarkan cara mendengarkan mereka, dan akhirnya membagikan pengalaman. Cukup jelas semoga ya, sampai sini ya langkah-langkahnya ya. Goalnya tadi sudah dibagikan, sekarang kita boleh ke langkah kelima ya. Aktivitas kelima adalah, nah tadi kan baru berbagi pengalaman, barulah aktivitas kelima ini kita membagikan solusinya. Iya, Karena jadi orang lebih tahu kan. iya Udah butuh lebih- solusi ya, Oh, ternyata dia permasalahannya udah alergi ketahuan nih. atau gitu. permasalahannya butuh oil emosi atau Iya. permasalahannya butuh oil hormon karena dia hormonalnya nggak seimbang misalnya ya, baru deh kita menawarkan solusi yang terbaik. Ini agak tricky nih Kak Lisa. Oke, kenapa Cep? Kenapa agak tricky? Karena gini. Jadi karena saya mantan RM dulu ya di bank ya. Jadi saya dulu ada trik nih dari mentor saya di awal. Dulu saya awal-awal berkarir saya kerja di bank jadi RM Kak Lisa gitu kan. Jadi kan kalau jadi RM itu kan kita mesti cari nasabah yang buat nabung minimal sejumlah uang tertentu gitu. Angkanya lumayan gede lah. Waktu zaman dulu itu 500 sampai 1 M buat buka rekening. Nah, jadi kata mentor saya dulu, persyaratan utama untuk kamu bisa closing selain dari skill kamu yang udah dilatih ini, kamu mesti tahu budgetnya dia berapa buat bisa gitu loh. Dia mau jadi nasabah prioritas banking, tapi kalau misalnya duitnya nggak nyampe segitu kan dia tetap nggak bisa closing. Ya, Nah, betul. jadi dalam hal menawarkan solusi gitu ya, ini kita mesti tahu juga nih, selain kebutuhannya, kita mesti sedikit banyak, oh kira-kira dia budgetnya dia untuk beli produknya kita itu di sekitaran berapa gitu loh. Nggak selalu karena orang nggak punya uang, tapi bisa jadi alokasi dana yang mau dia keluarin untuk urusan yang livingan, kesehatan atau misalnya yang wellness lah kita ngomongnya, nggak kesehatan bener-bener ya, wellness lah gitu, seberapa gitu. Atau misalnya sebaliknya nih, ada orang yang sebenarnya secara total income-nya dia nggak sebanyak itu, tapi memang prioritas utama dalam hidupnya itu emang hidup sehat gitu. ya. Jadi dia akan alokasinya buat suplemen, buat olahraga, buat makan sehat. Itu bisa jadi memang 70% dari pengeluaran mereka sebulan di keluarga gitu. Ada yang memang dia alokasi buat yang sehat-sehat itu dia dikit paling bawah gitu. Nah ini yang kita mesti tahu dulu nih. Makanya tadi kita pada saat sambil menggali membangun kebutuhan, hubungan, menggali kebutuhan itu kita sambil cari tahu juga nih. Gitu nih, orang ini seberapa concernnya sama kesehatan. Iya, kesehatan secara holistik gitu loh. Nggak cuma sekedar, kalau misalnya kita ketemu sama orang, ya kalau cuma pusing aja tinggal minum gitu kan. Ya kalau cuma masuk angin doang, saya tinggal pakai. Nah, itu pasti udah beda lagi ceritanya gitu. Kita lihat, kita sambil peka-peka juga nih. Kalau teman-teman, kenapa tadi ada angka-angka yang kita berikan saran untuk teman-teman lakukan. Itu sambil ngelatih kepekaan juga. Karena semakin sering kita melakukan, kita semakin radarnya itu semakin kuat nih. Oh ini dia Sensinya semakin kuat gitu, ya. bener, kita bisa tahu nih. Nah kalau udah begitu, misalnya contoh, kita juga pernah bikin trainingnya. Kalau kita ketemu nih sama mami-mami, anaknya lagi demam tinggi gitu kan. Kalau kita lihat dia concern banget sama wellness gitu, kita bisa nawarinnya malam-malam di RDT bu anaknya, ya kan pasti enak deh kalau di RDT. Terus dikasih Ningxia dua kali sehari pada saat dia masih demam gitu kan. Udah gitu, yang buat demamnya dia bisa dikompresi nih, pakai lavender, pakai peppermint. Tapi kalau kita lihat mungkin kayaknya dia kalau misalnya saya langsung RDT sama Ningxia sama peppermint sama lavender, kayaknya dia langsung nolak deh. Jadi kita bisa ini nih, kita adjust lagi nih kan. Oh oke. RDT berat kayaknya dia belum Jadi kayaknya belum terlalu ini gitu concern. kan. Kita bisa yang ringan dulu. Oh iya, peppermint, lavender bu, udah lumayan deh kalau misalnya. Atau ini ada tips deh boleh gitu misalnya ya kan. Jadi kitanya pada saat mau memberikan solusi, menawarkan itu juga kita Sesuaikan dengan pertimbangkan juga dengan faktor-faktor lainnya gitu. Jadi teman-teman juga nggak kecewa pada saat
bukan karena teman-teman skillnya kurang, bukan karena teman-teman nggak bener ngejelasinnya, tapi mungkin emang dia alokasi budgetnya ya, kita nggak bilang dia nggak punya duit gitu ya, alokasi budgetnya untuk ini kita mesti tahu juga gitu. Betul. Makanya kalau kita lanjut ya Kakak Citra ya, kan ini udah kita bahas nih bagaimana cara melakukannya. Berarti call to action-nya adalah membuat daftar kebutuhan umum yang dimiliki oleh teman atau keluarga. Jadi kalau teman-teman tahu misalnya contohnya ya, kebutuhan umum keluarga itu kan adalah misalnya untuk kesehatan, immune system, itu kan penting. Lalu buat daftar produk apa yang cocok di sebelahnya. Kenapa? Karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Kakak Citra, immune system itu paling bagus misalnya dengan Indonesia Red. Tapi kalau misalnya ke teman-teman melihat kayaknya dia nggak punya alokasi budget untuk Indonesia Red deh, palingan punya budget untuk tips misalnya, ya berarti kita harus punya alternatif lain. Atau misalnya budgetnya untuk oregano aja lah dulu, itu pun sampling misalnya. Jadi teman-teman harus menyesuaikannya. Itu kenapa buat daftar kebutuhan umum dan kira-kira apa ya yang cocok dengan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan budgeting mereka. Iya. Baru teman-teman latihan merekomendasikan solusi yang spesifik ini kepada 3 orang minggu ini. Tapi sekali lagi nggak langsung over solution. Sekali lagi ada langkah-langkah yang sebelumnya. 1, 2, 3, 4 langkah Iya. yang sebelumnya. Ingat ya, memang kelihatannya panjang ya, tapi kalau teman-teman memang melakukannya dan punya why yang kuat untuk melakukannya, ini adalah cara-cara yang pasti berhasil yang akan membuat kita bisa lebih baik lagi di bisnis. Ya. Nah, tapi di part ini juga ada yang unik nih Kak Lisa. Apa? Karena gini, kadang kan kita menawarkan solusi ini berupa produk gitu kan. Ternyata akhirnya kan bisa jadi berbalik nih situasinya. Malah orangnya curhat soal cerita kesusahan Kesusahan hidupnya gitu, dia. misalnya. Pernah Dia nggak malah teman-teman curhat. di sini kayak gitu? Aduh Mbak, harganya 2,3 juta ya, boro-boro Mbak, saya buat ini aja begini begitu begini. Jadi curhat panjang dia kan. Jadi Ada nggak sih kayak gitu teman-teman? pernah nggak teman-teman di ngalamin lapangan itu? tuh ketemu dengan calon customer yang kayak gini? Pernah pisan kata Kakak Asri? Iya gitu, malah curhat panjang gitu kan, malah cerita. Nah jadi kalau misalnya teman-teman ketemu di seperti ini, kita juga punya penawaran yang lain. Apa tuh? Nah nggak cuma produk yang Living punya bagus, yang Living juga punya compensation plan yang menarik gitu loh, yang Business bisa opportunity. benar, yang bisa menjawab permasalahannya gitu. Kalau misalnya ngerasa, oh sekarang saya lagi nggak ada budgetnya nih buat kayak gini, saya ngerasa saya butuh banget tapi saya nggak ada budgetnya. Nah kita bisa juga menawarkan yang Living juga sebenarnya ada peluangnya Mbak gitu, ya kan? Nanti Mbak saya ajarin nih produk-produknya yang basic-basic dulu. Ada compensation plan-nya gimana, perhitungannya. Nanti Mbak bisa juga sebenarnya bisa dapat income tambahan dari sini kalau Mbak bersedia. Ya saya bisa jelasin gitu. Tapi kita tetap tawarin ke dia gitu ya. Jangan, oh tenang Mbak, tenang. Yang Living itu ada semuanya. bisa sampai ini nih. Nah itu. Jadi kita tetap kayak tadi ya, kita melemparkan pertanyaan terbuka. Ada nih, ada opsinya, ada solusinya nih saya kalau Mbak butuh tambahan income. Kalau Mbak bersedia, saya bisa jelaskan gitu. Atau mungkin teman-teman kasih garansi waktu, tapi bisa. Kalau Mbak punya waktu ekstra 5-10 menit, saya bisa jelasin singkat nih. Tentang plan-nya yang peluang bisnis dan yang peluang ada penghasilan tambahan. Iya, di yang Living. Kalau misalnya Mbak misalnya butuh tambahan income, gitu. Nanti kan lumayan Mbak dapat komisinya, nanti Mbak bisa beli produknya gitu. Baik, terima kasih Kakak Citra. Kita lanjut ya, tinggal 3 activity lagi. Activity berikutnya yang ke-6 adalah mulai follow up dan close. Jadi setelah kita semuanya mengerti kebutuhannya, menawarkan solusinya, nggak berhenti sampai situ. Jangan misalnya dia tidak tertarik, terus teman-teman nggak hubungin dia sama sekali. Tapi ingat, follow up tips ini itu hubungi mereka setelah kita tahu membagikan sampel, ada acara, memberikan solusi, baru kita bersikap hangat. Mau nggak cobain ini? Atau ketika mereka sudah yakin, baru teman-teman minta nomor kontaknya mereka. Jadi nggak langsung follow up loh, nggak langsung closing loh. Ada 5 langkah sebelumnya yang harus dilakukan. Contohnya, silakan kasih contoh Kakak Citra. Iya, jadi kan tadi kita udah melakukan tuh mulai dari langkah 1 sampai langkah 6. Bisa jadi kan jawabannya enggak, bisa jadi jawabannya tunggu. Ya kan? Atau bisa jadi juga mereka udah closing nih, closing PEP lah katakan. Jadi kita follow up, yang manapun jawabannya kita tetap follow up gitu. Mereka tetap berhak untuk di follow up. Mau dia udah nolak, kita tetap follow up. Dia bilang tunggu dulu ya Mbak, saya pikir-pikir dulu, kita follow up.
Tunggu ya Kak, saya tanya suami dulu. Kita Tetap follow follow up. Kak, nanti ya saya tanya dulu mama saya. Kita tetap follow up. Coba dia udah closing nih, udah dibeli PEP. Kita tetap follow up gitu. Nah, kita ambil satu contoh, mereka akhirnya sudah membeli produk yang living. Kita jangan rasa, yes, dia udah beli PEP 590.000. Selesai sampai di situ. Enggak, jadi jangan. Jadi teman-teman follow up dia, kita bisa tanyakan gitu. Udah diterima produknya dengan baik Kak, udah dicek semuanya dalam keadaan baik, diffusernya bisa nyala, semua oilnya udah dicek, udah oke, udah cobain yang oil apa aja gitu kan. Misalnya tadi kalau dia ngambilnya, cobainnya udah yang tea, cobain yang peppermint sama lavender, misalnya karena tadi anaknya lagi demam misalnya gitu kan. Nggak apa-apa. Iya. Udah kayak leader. Jadi kita follow up, kita tanyain gitu. Iya, udah saya cobain nih, saya taruh nih tipsnya pagi malam ke telapak kaki anak saya gitu kan, kompres-kompres pakai lavender, enakan banget loh, udah nggak rewel gitu. Nah, jadi kan hasil follow up kita itu dia juga ngerasa, oh ternyata si kakak itu nggak cuman jualan, ternyata dia care loh gitu. Iya Mbak, enak loh, nanti anaknya nanti bisa di diffuse juga ininya gitu kan. Terus kita bisa nanyain ke dia juga, Kak kira-kira dari setelah produk ini kakak cobain, ada nggak sih yang kakak penasaran pengen nyobain apa gitu. Misalnya si Kak Lisa nih jadi customer saya, terus saya bilang, sebenarnya saya kemarin itu penasaran sih Mbak sama yang Mbak bilangnya kan sebenarnya kalau anak saya itu demam sering bolak-balik kasih Ningxia di RDT. Nah sebenarnya saya penasaran, cuman bulan ini saya tuh nggak enak kalau beliin oil uang belanja sebanyak itu sekalian nanti. Nah kita langsung ngerti kan maksudnya, oh oke Mbak, nanti saya kirimin deh sampelnya berapa saset Ningxia misalnya tuh, nanti coba saya bikinin ya RDT-nya di botol, nanti saya kirimin, nanti dicobain gitu. Nah jadi kita follow up-nya seperti itu gitu, kita tahu dia udah gunain produknya, udah gitu kita tanya dia pengen, siapa tahu kan dia penasaran tapi dia mendem gitu loh, dia ngerasa kan kita kan nggak terlalu deket, malu lah gue minta-minta, tapi sebenarnya dia pengen. Tapi kalau kita yang buka omongan dan nawarin kan akhirnya dia terbuka gitu. Betul. Nah ini pada saat bulan depan dia memang udah punya alokasi budget lagi nih, misalnya kan ibu rumah tangga dia punya buat belanja bulanan sekian. Jadi kan dia nggak enak kalau kayak setengah dibeliin oil, maunya dia sebenarnya begitu, tapi kan dia nggak enak dia beli PEP. Tapi kalau dengan cara seperti ini kita follow up, kita berikan dia sampel yang dia memang udah kayak dia pengen gitu kan, bulan depan udah ada lagi masukan baru, dia pasti mau nih, Mbak kayaknya kemarin tuh Ningxia saya galau lagi nih, Ningxia Ningxia apa RDT dulu gitu kan, karena tadi kan itu ya Ningxia RDT dulu ya gitu, kita kasih dia cobain dulu gitu, kayaknya saya lebih urgentnya yang si RDT deh, jadi bulan depan dia ada dananya lagi, dia beli lagi RDT gitu. Jadi tapi kita lakukan dengan tulus gitu kan, nggak dengan misalnya, karena orang-orang itu kan peka ya, mereka bisa membaca sebenarnya frekuensinya kita follow up dia karena kita pengen jualan lagi, walaupun sebenarnya outcome-nya sama gitu ya, tapi prosesnya ini kan gitu. Betul. Kalau orang ngerasa kita itu tulus, orang juga nggak ngerasa ketakutan gitu, nggak kayak dijejelin, dijualin, dipaksa, tapi dia ngerasa ini orang ini care gitu. Ya, kalaupun sama-sama beli, saya lebih senang duit saya pergi ke orang yang care sama saya loh. Betul. Karena tuh saya tetap udah mau ngerelain ini duit keluar gitu kan, saya akan memilih orang yang care sama saya dibanding orang yang cuman, Kak ini saya kasih diskon ya, saya kasih ini. Tapi ada orang yang peduli sama saya lebih pilih yang peduli sama saya. Iyalah, jelas lah, itu pasti. Jadi lakukanlah follow up dan closing ini dengan tetap dengan tulus, tetap bukan nggak kelihatan sih, memang kita ingin menjual ya, tapi tetap kelihatan dengan tulus dan ingin membantu dia tujuan utamanya. Jadi dicoba ya teman-teman yang call to actionnya mulai dengan follow up 5 orang per minggu contohnya. Tapi tadi di awal udah dikasih tahu, coba buat dulu listnya lebih dari 40 orang supaya nanti bisa di follow up 5 orang per minggu contohnya. Ini adalah satu hal yang bisa kita terapkan untuk janji kepada diri sendiri untuk lebih konsisten supaya makin lama makin terbentuk habit yang baru dengan 8 activities ini. Kita lanjut ya. Activity ke-7 setelah follow up berarti mulailah kita grow. Jadi di activity ke-7 ini silahkan nextnya.
celebrate their experience. Dalam hal ini, teman-teman, ini adalah satu hal yang kelihatannya simple ya. Tapi kenapa matters? Karena recognition itu membuat orang merasa dihargai seberapapun pencapaian mereka. Sebagai contoh, misalnya mereka baru join member. Setelah mereka join member 3 bulan, teman-teman bisa kasih ucapan. Selamat ya, udah 3 bulan loh kamu member di Young Living. 6 bulan juga boleh kasih ucapan. Selamat ya. Gimana caranya? Teman-teman bisa kasih kartu, teman-teman bisa rekognisi di sosial media, bisa kirimkan hadiah kecil. Contohnya hadiah kecilnya boleh oil misalnya, atau hadiah kecil lainnya yang sesuai dengan hobinya dia. Sesimpel kalau dia sudah membeli kalau dia sudah membeli produk dan sudah habis produknya, dia ditanyakan ternyata betul anak saya bisa terbantu dengan ini. Selamat ya, kamu sudah mencoba produk yang Living dan ternyata anak kamu terbantu dengan ini. Atau celebrate their experience-nya bisa juga dalam hal bisnis. Ketika dia meraih senior star, ketika mereka meraih star, mereka meraih eksekutif, rekognisi dan rayakan perayaannya bersama dengan mereka supaya mereka merasa, dengan pencapaian ini ternyata saya sangat dihargai ya, itu. Jadi rayakan 3 kemenangan tentang produk atau brand partner di minggu ini. Itu contoh call to action-nya. Rayakan 1-2 pencapaian, misalnya berhasil sharing produk itu bisa dirayakan, berhasil menghubungi orang baru bisa dirayakan, berhasil mengenroll bisa dirayakan, semuanya bisa dirayakan. Jadi ini ya teman-teman ya, celebrate their experience. Yang terakhir yuk Kakak Citra. Ya, yang terakhir ini lanjut. Next. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita udah ngerjain ini 1-7 gitu Betul. kan. Pasti kan kita di Young Living ini kan bekerja secara tim. Jadi kalau misalnya tim kita melihat kita melakukan hal ini dengan konsisten dan ada hasilnya, pasti mereka juga melihat dan pengen mencontoh gitu kan. Jadi ini adalah kayak duplikasinya nih gitu. Gimana caranya nih kita yang sudah ngejalanin aktivitas ini dari 1-7, nah kita bisa juga menduplikasikannya ke tim gitu loh. Jadi maksudnya gini, kita nggak perlu berpikir kita harus sempurna melakukannya. Bisa jadi dari 40 list nama pertama yang saya bikin, saya coba kontak 3-5, yang nolak saya 8 orang bisa jadi gitu. Tapi nggak apa-apa, yang mereka bisa lihat juga bahwa saya tetap melakukannya gitu kan. Karena pasti setelah saya katakanlah saya rata-rata 5 nih sehari. Bisa. 5 orang nih yang saya lakukan ya. 5 dalam waktu 1 bulan, katakanlah 20 hari. 5 kali 20 berarti ada sekitar 100 gitu kan. 100 kali saya sharing story, pasti kan saya akan tambah meningkat skillnya. Oh mungkin POV story-nya harus kayak gini. Mungkin kalau bahasa anak sosmed itu kayak hook-nya apa gitu kan. Postingan seperti apa yang engagement-nya tinggi gitu. Pasti kan kalau kita rutin melakukannya, kita nggak perlu ikutan kelas mahal, nggak perlu ikutan. Pasti kita akan jauh lebih ngerti gitu. Apalagi ini kita langsung kontaknya sama orang, ya kan. Dari pertanyaan-pertanyaannya mereka, dari keberatan-keberatan mereka, itu kan bisa jadi tambahan informasi yang mempertajam nih. Besok-besok kita pasti jauh lebih bagus lagi gitu. Jadi kebayang 100 1 bulan, 2 bulan, 200, 3. Teman-teman dalam waktu 6 bulan 1 tahun, teman-teman udah ahli banget gitu. Udah jadi kayak ahli copywriter. Betul. Udah canggih gitu loh. Dari sesimpel itu. Apalagi sekarang nih ya, copywriter kadang-kadang mereka bikin cerita tentang hal yang bahkan mereka belum tentu gunakan, misalnya contohnya. Sebenarnya ya. Iya benar, karena kan itu dia bermain aja dengan psikologis orang. Tapi kalau misalnya kita nih bener-bener lagi yang kita emang kita gunakan, kita rasain manfaat, yang kita ceritain itu pasti impactnya jauh lebih berasa gitu. Ya nggak sih? Begitu kita menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar kita alamin dan dari hati, pasti orang juga nangkepnya lebih mudah gitu. Karena emang yang bener nih kita ceritainnya gitu, ya kan? Jadi teman-teman di sini di activity yang ke-8 ini, ya kita gimana caranya ngajakin tim kita untuk melakukan activity 1-7 ini juga, 1-8 juga. Pada akhirnya nanti mereka juga punya tim, mereka bisa lanjutkan gitu, mereka bisa teruskan, duplikasi juga ke timnya dia gitu. Jadi, tapi persyaratan pertamanya, bukan persyaratan sih, maksudnya gini, kita mesti walk the talk gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya saya punya tim, saya punya brand partner 200 orang, saya bilang guys, ini kan ada nih ya 8 aktivitas ya, udah di share sama Pak Yu, udah saya kirim kalian videonya, nonton ya, kalian lakukan ya. Nah, apa yang akan terjadi?
bisa jadi mereka akan menolak gitu kan. Tapi kalau mereka melihat kita melakukannya dengan rutin, dengan setia kita lakukan, dan mereka melihat kita melakukannya, mereka pasti akan lebih tergerak hatinya untuk mengikuti gitu ya teman-teman. Jadi memang kita lakukan aja, walaupun bisa jadi tim saya tuh lebih jago bikin story, dia emang copywriter, nggak apa-apa gitu. Tapi kan cerita kita pasti kan berbeda, nggak mungkin persis sama gitu kan. Pasti kita punya cerita. Jadi kita rangkum kembali ya. Ya, Di halaman awal coba ya. deh. Di halaman awal kita ini ya, kita langsung rangkum ya Kakak Citra ya. Jadi ada 8 activity yang sudah kita bahas di hari ini. Satu adalah, silakan di sebelumnya. Bisa? Nah, tuliskan cerita Anda, pengalaman pribadi, baru berusahalah terhubung dengan orang lain secara real dan nyata dan secara tulus. Baru kita belajar active listening, mendengarkan kebutuhan mereka, baru bagikan pengalaman kita. Setelah kita bagikan pengalaman, ya tawarkan solusi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya. Setelah mereka say yes, say no, atau tunggu, tetap di follow up. Baru jangan lupa rayakan setiap pencapaian mereka. Mau itu pencapaian udah berhasil sharing story, mau itu pencapaian udah beli produk, mau itu pencapaian udah 3 bulan, 6 bulan, semua rayakan pencapaian bersama mereka. Dan jangan lupa ajarkan activity for growth ini kepada tim kamu, dan atau orang baru ini harus mengajarkannya kepada orang yang akan direkrut lagi atau on-roll lagi. Maka terakhir, di slide paling akhir boleh? Slide paling akhir ya. 90 days game plan, apa yang akan kita lakukan selama 3 bulan ke depan ini untuk mewujudkan ini? Silakan Kakak Citra. Ya, jadi teman-teman semua di sini kita pengen nih ngajakin teman-teman. Sebenarnya kita sama-sama tahu ya, yang living itu di Indonesia awalnya dulu gede karena banyak banget orang yang cerita tentang keajaiban produk yang living. Benar nggak? Betul. Iya kan? Bukan cuma kebaikan ya, tapi keajaibannya gitu ya. Jadi semua orang ngomongin yang living itu super viral pada saat itu, ya nggak? Dan itu membuat banyak banget orang yang akhirnya datang dan pengen tahu dan pengen punya juga, pengen beli juga. Apapun lah alasan mereka, karena cuma pengen koleksi, emang ada permasalahan, emang butuh, emang suka, apapun alasan mereka, tapi mereka datang dan mereka beli yang living. Nah, jadi kita pengen nih teman-teman, kita memulai lagi nih kebiasaan untuk sharing itu tadi gitu. Betul. Karena kita percaya nih, dari sejak tahun itu tuh sekitar tahun 2019, 2020, 2021 ya kan, ke sekarang tahun 2026 pasti udah makin banyak sebenarnya ceritanya teman-teman. Cuman mungkin bedanya sekarang teman-teman udah nggak begitu suka cerita lagi gitu. Tapi memang saya juga gitu sih, makin nambah umur saya jadi lebih banyak diam. Jadi nggak banyak Lebih mindful gitu. Tapi ternyata memang di sini kita butuh cerita. Iya, gitu. betul. Butuh cerita gitu. Kadang-kadang ketemu sama teman, oh lu pakai yang living juga? Iya. Udah lama, udah dari 8 tahun lalu. Nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita gitu. Oh gitu. Oh ternyata dia sama-sama pakai yang living juga. Dia ngomong pakai apa? Iya sekarang udah jarang diffuse. Oh gitu. Kenapa ya? Iya tahu nggak sih? Males banget ngisi-ngisi. Udah ada loh sekarang yang Nebu. Oh ada Nebu. Kok nggak tahu sih, dia bilang. Loh emang dulu belinya sama siapa? Ya dulu beli sama temen di kantor. Emang sekarang dia nggak pernah nawarin? Nggak pernah. Udah ada kali 4 tahun dia nggak pernah nawarin. Nah. Kesempatan Jadi masuk. kayak gini nih. Jadi bisa jadi kita punya customer dulunya, punya member-member, tapi kita udah nggak pernah cerita ke mereka. Padahal sebenarnya mereka punya kebutuhannya gitu loh. Dia udah males ngisi-ngisi reviewer, tapi begitu saya bilang ada loh sekarang nebulizer nggak perlu pakai air, mereka pengen punya. Mereka pengen punya ternyata, tapi dia nggak pernah ada yang ngomongin, nggak pernah ada yang nyeritain aja gitu. Sayang ya. Sayang. Jadi kita pengen ngajakin teman-teman di 90 hari ke depan, kita mau bikin kita mau bikin memulai lagi nih urusan percerita-ceritaan ini gitu ya kan. Karena kan perempuan itu katanya mesti mengeluarkan berapa? 10.000 Emosinya 10.000 kata sehari. Marilah kita keluarkan dalam bentuk tulisan-tulisan ini. Ya jadi akhirnya ini enggak cuman terbuang sia-sia kuotanya gitu, tapi bisa jadi sesuatu hal yang produktif gitu kan. Karena kalau cuman yang living Indonesia cuman Kak Alisa saja yang bercerita, suaranya kecil, nggak kedengeran gitu. Tapi kalau misalnya semua bareng-bareng yang gitu ya, living, semua cerita, jadi itu akan jadi sesuatu hal yang gede lagi gitu loh. Semua orang ngomongin, oh yang living itu ternyata masih rame ya. Iya, cuman orangnya lagi kalem aja, lagi mindful. Mindful semuanya gitu. Jadi kita mau ngajakin teman-teman bukan nggak mindful sih, tapi lebih cerita. Karena
saya percaya banget ya kan orang-orang di luar sana banyak yang masih butuh yang lebih. Cuman mereka karena nggak pernah dengar cerita, mereka udah nggak tahu lagi gitu loh, nggak update. Jadi teman-teman nih langkahnya ada 3 langkah gitu. Yang pertama itu kita tetapin aja kayak tadi misalnya dalam 90 hari ke depan, kan ini ada 1 sampai 8 nih activities ini kan. Kita samain aja. Kita mau melakukan nih activity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Yang 8 mungkin teman-teman saya mau ngajakin si A, si B, si C gitu. Bisa. Nama Jadi member duplikasinya teman-teman. ya. Iya, yang mau diajakin bareng kan. Kalau barengan kan seru, kita bisa saling ngetek di IG gitu. Betul. Kan. Misalnya sesimpel kayak diffuse apa pagi ini gitu loh. Ternyata orang itu penasaran gitu. Ya kan? Saya nih ya iseng, saya kan bukan member ya. Saya iseng setiap kali posting produk pasti ada teman saya 5-6 orang yang nanya gitu. Ini kalau yang nanya gitu kan dilanjutin nih tahap demi tahap pasti ujungnya closing gitu. Iya. Apalagi mereka percaya kenal sama kita, Sama kita. gitu kan. Jadi teman-teman tetapkan tujuan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 itu contoh-contohnya seperti ini ya. Jadi terus yang kedua, kita melakukannya secara one on one gitu. Jadi memang lebih personal ya. Tadi juga kan yang disaranin semuanya itu kita lakukan personal, boleh lewat chat, boleh lewat telepon, Boleh voice note. boleh voice note. Kalau kebetulan deket kita bisa sambil ketemu gitu kan. Nah kalau di Young Living kan kita dulu punya sebenarnya essential business review. Ini Iya. kalau teman-teman dengan brand partner sesama leader sama buildernya mungkin ya. Teman-teman nanti kalau mau lihat videonya lagi masih ada di filenya kita kan. Teman-teman tinggal lihat. Jadi gimana caranya kita di pertemuan one on one ini kita buat si tujuan-tujuan yang udah kita tulis di langkah 1. Misalnya oke, di bulan pertama saya mau coba kontak ini nama-namanya ada berapa orang, misalnya 100 lah misalnya contoh kayak tadi gitu kan. Udah gitu saya mau nih dari 100 orang ini yang IR 40 orang misalnya gitu. Udah gitu dari 40 ini nanti saya ada 1 yang jadi senior star gitu. Terus ada 4 orang yang jadi star. Misalnya itu yang jadi goals yang kita tetapkan. Lalu yang langkah kedua tadi ya kita mulai membangun percakapan ya itu dengan mereka gitu. Jadi gimana caranya biar kita mengubah tujuan yang sudah kita tetapkan di langkah pertama itu jadi hasil bulanan. Lalu kita pecah-pecah lagi jadi aksi mingguan, jadi kayak action plan mingguan dan lebih kecil lagi sampai kayak kebiasaan harian. 1 hari ini saya mau kontak 3 orang deh. Besok saya mau follow 3 orang. Seperti deh. contoh-contoh yang tadi di atas. Iya, seperti yang tadi kan gitu ya. Misalnya contohnya saya mau enroll 9 dalam 90 hari gitu. Berarti kan 3 per bulan. Lalu per minggunya caranya gimana? Per minggu saya mau sharing ke 6 orang. Nah, dari 6 orang yang saya sharing ini, 3 saya follow up gitu, ya kan? Secara hariannya, saya mau rutin sharing ke minimal 1 orang baru setiap hari gitu loh. Jadi bisa dipecah-pecah gitu kan, dari tujuan ke aktivitas mingguan sampai ke kebiasaan harian gitu loh Kak Lisa. Kalau udah jadi kebiasaan kan ya itu, kalau ngelihat orang rasanya pengen Sharing. gitu kan, oh iya kemana-mana, terus orang nanya, dia langsung Apa tuh? sharing. Nah tapi jangan over sharing juga gitu, kadang-kadang orang jadi takut kalau misalnya Iya. kita over gitu kan. Kita misalnya keluarin peppermint terus kita jelasin semua kan jadi Karena ingat ya mindful ada langkah juga. di awal dulu loh teman-teman, gak langsung sharing pengalaman kita. Ya gitu. Nah langkah yang ketiganya itu, ini kita mulai lagi nih aktivitas-aktivitas yang memang produktif gitu loh ya kan. Jadi kalau saya ingat dari dulu nih teman-teman yang living itu kan suka bikin tabletop. Iya. Jadi nggak perlu memikirkan susah banget sekarang kalau ngumpulin tim, nggak usah Padahal- ngumpulin 2-3 orang, oke tabletop kita Iya. ngobrol ya Iya. kan, kita ngobrol sambil ngeteh, kita ngobrol sambil ngopi, Iya. kita ngobrol sambil ningsiaan gitu. Kita bisa saling berbagi, saling sharing gitu kan. Jadi kita mulai dari hal yang simple-simple gitu ya. Tapi kalau dilakukannya Secara rutin akhirnya menjadi habit dan sering. kebiasaan. Nah, pasti kan akan ada impact-nya yang gede gitu. Jadi kita bermain di quantity dulu kayak tadi kata Pak Yu udah di videonya kan. Jangan usah pikirin susah cari orang, nggak usah. Tapi kalau sering kita lakukan dan rutin, pasti dari kuantitas ini pasti ada yang berkualitas gitu. Betul. Oke, baiklah. Terima kasih Kakak Citra dan terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir. Ada pertanyaan kah? Tidak ada ya. Semoga cukup jelas 8 activities untuk growth yang bisa kita lakukan supaya kita makin bertumbuh di Young Living. Dan diingat, nggak langsung sharing, tapi kita tuliskan cerita kita dulu, mengerti kebutuhan mereka, membangun koneksi dengan mereka, baru berbagi pengalaman,
Nanti pada saatnya kita sudah mengerti kebutuhan dan budget mereka, baru kita bisa follow up and close. Dan jangan lupa diduplikasi ya dengan 90 days game plan yang tadi sudah dibagikan. Terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini. Nanti kita ketemu di training-training berikutnya ya. Dah. Bye.